Perkenalkan, nama saya Adi Winartanio. Saya salah satu seorang mahasiswa di Kupang. Saya berkuliah di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Agama Kristen, kelas F semester 5. Di sini saya mendapat tugas mata kuliah Sosiologi Pendidikan, dan dari video ini saya akan menjelaskan 2 pokok pembahasan penting yang bisa kita terapkan dalam lingkungan masyarakat dan sekitar kita. Pokok pembahasannya yaitu yang pertama sistem sosial dan hubungannya dalam pendidikan. Yang kedua itu landasan sosial dalam pendidikan. Nah, di sini pengertian sistem sosial. Nah, sistem sosial adalah salah satu struktur yang terdiri dari individu, kelompok, dan lembaga-lembaga yang saling berinteraksi dalam suatu masyarakat. Dalam sistem sosial ini mencakup nilai, norma, aturan, dan hubungan antar individu yang membentuk pola interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan antar sistem sosial dan pendidikan ini sangat erat karena pendidikan merupakan salah satu subsistem dalam sistem sosial yang berperan penting dalam mentransfer pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai dan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Itu adalah pengertian. Nah, berikut adalah beberapa aspek penting sistem sosial dan hubungannya dengan pendidikan. Yang pertama itu norma dan nilai sosial. Norma dan nilai sosial adalah panduan perilaku yang diterima oleh masyarakat. Mereka membentuk dasar moral dan etika dalam suatu budaya. Nah, penjelasan ini berhubungan dengan pendidikan. Pendidikan memainkan peran penting dalam mentransfer norma dan nilai-nilai sosial kepada generasi muda. Melalui proses pendidikan, individu belajar mengenai norma sosial, norma perilaku, dan nilai-nilai budaya. Yang kedua itu stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial mengacu pada pembagian masyarakat menjadi lapisan atau kelas berdasarkan faktor-faktor seperti ekonomi, sosial, dan politik. Hubungannya dengan pendidikan ini, pendidikan dapat bermainkan peran penting dalam reproduksi stratifikasi sosial atau dapat menjadi alat untuk mengatasi ketidaksetaraan. Akses pendidikan yang merata dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial. Dan yang berikut, yang ketiga itu institusi sosial. Institusi sosial adalah lembaga-lembaga sosial seperti keluarga, agama, dan pemerintah adalah bagian dari sistem sosial. Hubungannya dengan pendidikan, pendidikan juga dianggap sebagai lembaga sosial. Melalui pendidikan, seseorang memahami peran mereka dalam berbagai institusi sosial dan belajar cara berinteraksi dalam konteks masyarakat yang lebih luas. Yang keempat adalah mobilitas sosial. Mobilitas sosial merujuk pada perpindahan individu atau kelompok dari satu posisi sosial ke posisi lainnya. Nah, hubungannya dengan pendidikan ini dapat berperan penting sebagai sarana mobilitas sosial. Nah, akses pendidikan yang baik dapat membuka pintu bagi individu atau seseorang untuk mencapai posisi sosial yang lebih tinggi. Dan yang kelima itu dinamika perubahan sosial. Dinamika perubahan sosial pengertiannya itu masyarakat selalu mengalami perubahan dalam berbagai aspeknya. Nah, hubungannya dengan pendidikan memiliki peran penting dalam mengadaptasi individu atau seseorang terhadap perubahan sosial. Nah, pendidikan yang relevan dapat membantu mengembangkan keterampilan yang diperlukan dalam masyarakat yang berubah. Yang keenam itu integrasi sosial. Integrasi sosial ini mencakup keseluruhan proses interaksi yang ketergantungan antar individu atau seseorang dalam masyarakat. Hubungannya dengan pendidikan ini, pendidikan dapat berkontribusi pada bagian interaksi sosial dengan membentuk kesadaran sosial, mengajarkan keterampilan komunikasi, dan mengembangkan rasa solidaritas yang tinggi. Nah, dari pembahasan ini, pentingnya hubungan antar sistem sosial dan pendidikan menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya suatu proses individual, tetapi juga terkait erat dengan dinamika dan struktur masyarakat.
Dengan memahami keterkaitan ini, kita dapat merancang sistem pendidikan yang lebih efektif untuk mendukung pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Pokok pembahasan yang kedua yaitu landasan sosial dalam pendidikan. Nah, landasan sosial dalam pendidikan ini mencakup prinsip-prinsip filosofis dan sosiologis yang membentuk dasar pemikiran pelaksanaan sistem pendidikan. Hal ini mencakup pandangan tentang tujuan pendidikan, peran individu dalam masyarakat, dan bagaimana interaksi sosial mempengaruhi proses pembelajaran. Nah, berikut adalah beberapa aspek utama dari landasan sosial dalam pendidikan. Yang pertama itu tujuan pendidikan. Dalam tujuan pendidikan, ada dua bagian pembahasan penting, yaitu pertama pengembangan individu dan masyarakat. Hal ini pendidikan diarahkan untuk mengembangkan potensi individu secara menyeluruh sekaligus berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih baik. Yang kedua itu nilai dan etika. Landasan sosial ini mencakup nilai-nilai seperti keadilan, persamaan, dan tanggung jawab sebagai dasar tujuan pendidikan. Aspek yang kedua itu peran pendidikan dalam masyarakat. Dalam peran pendidikan dalam masyarakat ini memiliki pokok pembahasan juga yang penting. Yang pertama, fungsi sosial pendidikan. Pendidikan dianggap sebagai agen sosialisasi yang memainkan peran penting dalam mentransmisikan nilai-nilai, norma, dan keterampilan sosial kepada generasi baru. Yang kedua itu pemecahan masalah sosial. Pendidikan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah sosial dan pembangunan masyarakat. Yang ketiga itu sosiologi pendidikan. Dalam sosiologi pendidikan ada dua pokok pembahasan penting juga. Yang pertama itu analisis struktur sosial. Analisis ini memahami bagaimana struktur sosial seperti kelas, ras, dan budaya mempengaruhi akses dan pengalaman pendidikan. Faktor-faktor sosial mempengaruhi dampak faktor-faktor sosial terhadap pembelajaran, termasuk peran keluarga, teman sebaya, dan masyarakat. Yang keempat itu keadilan pendidikan. Dalam keadilan pendidikan, yang pertama itu kesetaraan dan aksesibilitas. Landasan sosial mendukung prinsip kesetaraan dalam pendidikan, memastikan bahwa semua individu memiliki akses yang setara terhadap kesempatan belajar. Dalam kedua itu pemberdayaan masyarakat. Pendidikan ini dianggap sebagai sarana untuk memberdayakan individu atau seseorang dan masyarakat dalam mencapai potensi mereka. Yang kelima itu multikulturalisme dan diversitas. Ini adalah penghargaan terhadap keberagaman, mengakui dan menghargai keberagaman budaya, etnis, dan bahasa dalam pendidikan. Yang kedua itu inklusi, memastikan bahwa pendidikan dapat mencakup sebuah kelompok masyarakat tanpa diskriminasi. Yang keenam itu kurikulum dan metode pengajaran. Yang pertama itu pembahasan pertama itu relevansi sosial. Kurikulum harus mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai sosial, dan metode pengajaran harus sesuai dengan konteks masyarakat. Yang kedua itu pendekatan kolaboratif. Pendekatan kolaboratif itu menggalakkan pembelajaran kolaboratif untuk menciptakan keterlibatan aktif dan partisipasi dalam masyarakat. Yang ketujuh itu teknologi dan globalisasi. Dalam teknologi dan globalisasi, pembahasan yang pertama itu integrasi teknologi. Hal ini bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Yang kedua itu persiapan untuk globalisasi. Pendidikan ini harus mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan dan peluang dalam konteks global. Yang kedelapan itu evaluasi dan pemantauan. Yang bagian terakhir ini evaluasi berbasis masyarakat, mengevaluasi kontribusi pendidikan terhadap masyarakat dan bagaimana hasilnya mencerminkan nilai-nilai sosial. Yang kedua itu pemantauan kualitas. Hal ini menjaga dan meningkatkan kualitas sistem pendidikan untuk memenuhi standar dan harapan masyarakat.
Jadi dalam pembahasan ini, landasan sosial dalam pendidikan ini memberikan arah dan panduan bagi pengembangan kebijakan pendidikan, desain kurikulum, praktik pengajaran, pemahaman yang mendalam terhadap landasan sosial. Ini membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat. Alkitab sering menekankan pentingnya keadilan sosial dan perhatian terhadap orang-orang yang lemah dan miskin. Nah, pandangan pendidikan agama Kristen yang didasarkan pada Alkitab dapat menekankan peran penting pendidikan dalam membentuk masyarakat yang adil dan merata. Yang berikut itu, pandangan pendidikan agama Kristen dapat membentuk karakter dan moral. Nah, ajaran moral dalam Alkitab ini, pendidikan agama Kristen dapat menekankan pembentukan karakter dan moral yang sesuai dengan ajaran Alkitab. Contohnya seperti prinsip-prinsip yang ada dalam Alkitab seperti ke-10 firman atau ke-10 perintah Allah dapat menjadi sebuah pedoman dalam membentuk perilaku dan sikap positif. Dan yang berikut itu dalam pandangan pendidikan agama Kristen, karakter Kristus sebagai teladan. Nah, di sini sebagai seorang pak atau pendidikan agama Kristen harus dapat menekankan pentingnya mengembangkan karakter yang mencerminkan sifat-sifat Kristus seperti yang ada dalam Galatia tentang 9 buah roh. Dan yang berikut itu, Alkitab menekankan pentingnya komunitas dan keterlibatan dalam kehidupan bersama. Pendidikan Kristen dapat mencurahkan perhatian pada pembentukan komunitas yang mendukung dan memotivasi satu sama lain. Nah, hubungan dengan moralitas dan etika, ajaran Alkitab sebagai panduan etika. Pendidikan Kristen dapat memandang Alkitab sebagai sumber panduan etika yang memberikan landasan bagi pengambilan keputusan moral. Baik, ini saja yang dapat bisa saya jelaskan dan saya berikan. Semoga yang menonton video ini bisa memahami apa yang sudah saya jelaskan tentang dua pokok pembahasan, yaitu sistem sosial dan hubungannya dalam pendidikan dan landasan sosial dalam pendidikan. Saya Adi Taniu pamit undur diri, sekian dan terima kasih.